Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada satu pertanyaan yang disampaikan ke saya, dan ketika pertanyaan itu disampaikan, saya mendengar pertama kali terasa geli. Mengapa? Berikut pertanyaannya. Ada seorang laki-laki yang telah sah dan nyata sudah beristri, bahkan mungkin punya anak. Namun dia mengaku belum beristri. Di hadapan siapa? Di hadapan siapapun. Kemungkinan ada dua tujuan. Salah satu dari dua tujuan. Yang pertama, mungkin karena dia tidak lulus DO sekolah playgroup lalu kemudian masuk playboy, sehingga kemudian dari lisannya senantiasa mengucapkan kalimat atau kata-kata yang gombal, serbet, dan gombal. Iya, ngegombal itu adalah jadi cemilan baginya, sehingga kemudian diumbar ke sana kemari, belum nikah, dan belum nikah. Nah, yang kedua, mungkin ada tujuan karena dia sedang jatuh, namun jatuh yang ini belum terasa sakit pada awalnya, meskipun pada masanya nanti mungkin akan sakit. Sakitnya bukan di jasad, tapi mungkin sakitnya di sini. Apa? Dia jatuh cinta kepada seorang wanita, lalu ditanya, sudah beristri apa belum? Belum, saya bujangan. Atau mungkin dia berkata, sudah punya istri, tapi aku duda. Padahal sudah punya anak mungkin. Atau belum punya anak, yang jelas masih sah dan nyata istrinya. Pun demikian ketika menghadap orang tuanya hendak melamar, dia lagi-lagi berkata demikian. Nah, bagaimana hukum laki-laki yang sudah beristri namun mengumbar dengan lisannya, aku belum beristri, aku bujang, atau aku duda. Saya melihat pertanyaan ini harus dicermati dari dua sisi yang berbeda. Supaya mendapatkan penjelasan yang komprehensif, maka kita melihat dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama adalah laki-laki seperti ini adalah laki-laki yang cacat adab. Saya ulangi, cacat adab. Mengapa demikian? Dia berbohong. Berbohong. Keburukan berbohong. Mari kita simak sabda Nabi SAW dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Iyakum wal kadhibah." Hindarilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian berbohong. Fa innal kadhiba atau fa innal kidba, sesungguhnya berbohong itu yahdi ilal fujur, akan menuntun seseorang kepada kedurhakaan. Wa innal fujur, dan sesungguhnya kedurhakaan itu yahdi ilan nar, akan menuntun dia menuju neraka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hadits au kama qala. Yang kedua, hadis yang sangat familiar. Seringkali guru-guru kita menyampaikan ini, apakah di mimbar Jum'ah, ataukah di majelis-majelis ta'lim, ataukah di tabligh akbar, atau sekedar perbincangan, baik perbincangan di dunia nyata atau di dunia maya. Apa itu? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ayatul munafiki thalathun. Tanda orang itu layak mendapatkan gelar al-munafik, munafik, ada 3. Pertama, idza haddasa kadzaba. Kalau dia berkata, bohong. Ada kecenderungan bohong. 100 kali berkata, 50%-nya berbohong, bahkan plus 1. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia itu berjanji diingkari.
berjanji sehidup semati. Berkata dia, aku ada karena kau ada. Aku hidup karena engkau. Seambrek pokoknya janjinya. Nyatanya berkata, aku belum punya istri. Aku belum beristri. Wa idza tumina khana. Ketika diberi amanah, dia mengkhianati. Mertuanya mengamanahkan anak perempuannya untuk menjadi istrinya. 20 tahun lebih dirawat, dibesarkan, dididik, lalu kemudian diserahkan kepada seorang laki-laki. Laki-laki tersebut ternyata setelah diijab kabulkan, qabiltu nikahaha, ternyata di luar mengaku belum beristri. Mengkhianati. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua hadis sekaligus menjelaskan dan memaparkan bahwa laki-laki yang beristri namun mengaku belum beristri cacat adab. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, perspektif fikih. Bagaimana dalam perspektif fikih? Di dalam kitab Al-Muhadzab ada satu catatan risalah yang menarik untuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala lahu rajulun alaka zaujatun, ada seorang laki-laki, sebut saja si A, berkata kepada si B, apakah anda punya istri? Faqala, si B berkata, la, enggak, saya enggak punya istri, saya belum punya istri. Wa nawa bihi at-talaq, dengan perkataan itu dia niat untuk menceraikan istrinya. Bagaimana? Kana talaqon, maka yang seperti itu menjadi jatuh cerai atau talak satu. Ketika dia berkata, "Ndak, saya belum punya istri," hatinya ada niatan menceraikan istrinya, maka jatuh talak satu. Hati-hati. Kalau tidak ada niatan, ya tidak. Artinya apa? Artinya kalimat itu masuk kepada kategori kinayah dalam tolak. Kinayah itu adalah kalimat yang bersayap yang butuh diklarifikasi. Apakah motifnya? Kalau motifnya adalah menceraikan, jatuhlah talak satu. Kalau motifnya hanya sekedar ngegombal, maka yang cacat hanya adabnya. Lalu bagaimana? Ya diklarifikasi. Setelah lamaran ternyata diketahui. Bagaimana? Katanya belum punya istri. Lah itu siapa yang datang? Oh maaf. Nah dulu kamu waktu ngomong gitu kayak apa? Ya sih, saya niat menceraikannya. Ya sudah, jatuh talak berarti. Begitu jatuh talak, ternyata wanita yang akan dinikahi tidak mau. Termasuk mertuanya, walinya, tidak mau aku. Anakku kunikahkan dengan laki-laki yang sudah punya istri. Hingga pada akhirnya pernikahan dengan istri yang pertama jatuh talaknya, pernikahan yang akan digelar dengan istri berikutnya gatot alias gagal total. Sama dengan ngaplu, plunga-plungu, tidak punya. Maka hati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan lisan kita. Dan semoga laki-laki mulia di rumah kita adalah laki-laki yang punya integritas tinggi. Sehingga kemudian pantang untuk berbohong, pantang untuk mengkhianati, dan pantang ingkar janji. Laki-laki sejati adalah jujur, menjaga amanah, dan juga pegang teguh janji. Laki-laki ahli surga layak menjadi imam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.